Tes 1 2 3 ZNX Thunder. Anjay. Kedua Brad, ku udah lama ngikutin Bradku tapi gak pernah direspon. Request nama Toto semoga dibalas Bradku. Semoga channelnya semakin maju. Amin, amin. Makasih ya Brad. Oke siap, laksanakan. NJR PPP. Halo Bradku, pertama nih. Halo, semoga sehat selalu ya Bradku. Amin, amin. Doa yang sama untuk Brad dan keluarga, oke? Bang mau request nama Yono, oke? Terima kasih Bradku, semoga makin maju channelnya Bradku. Oke siap Brad. Oke, sebuah film yang menceritakan tentang seorang perampok yang bekerja sama dengan seorang polisi jujur dalam memburu dan menumpas para oknum polisi korup. Wah, boleh nih. Esku ya, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gas! Mantap! Film dibuka oleh aksi perampokan yang dilakukan para perampok handal. Polisi bernama Max terlihat kesal karena para perampok mengelabuinya dengan mengirimkan orang untuk menghalangi. Terlihat para perampok berhasil meninggalkan gedung dengan mudah, padahal tempat tersebut punya sistem keamanan yang sangat canggih. Dan inilah Welcome to the Punch. Kemudian mereka segera pergi, tapi dengan cepat Max mengejar, gak akan membiarkan mereka lolos gitu aja. Max terus mengejar, tapi dengan cerdik para perampok berhasil sembunyi, tapi Max tetap menunggu di jalan karena yakin mereka belum jauh. Gak lama Max melihat mereka dan langsung mengejar, hingga aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Max diperingatkan tim jangan mengejar sendiri, apalagi gak membawa senjata. Tapi karena merasa kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung, Max terus mengejar karena gak ingin membiarkan para penjahat itu kabur. Max mengambil jalan pintas dan dengan cepat mengambil tongkat besi dan kemudian seorang perampok mampu dibuat terjungkal, tapi Max harus kembali mengejar karena perampok berusaha kabur. Max berhasil menangkap perampok itu, lalu membuka maskernya, tapi perampok itu melawan dan balik menyerang dengan menembak Max. Diketahui orang ini merupakan pimpinan perampok bernama Jacob Stanward. Max berusaha bangkit, tapi peluru itu menembus kakinya dan Max hanya bisa pasrah melihat para perampok kabur. Paper set? Paper set? 3 tahun kemudian kita dikenalkan dengan seseorang bernama Ruan Stanward, anak dari seorang perampok handal yang gak lain dan gak bukan yaitu Jacob. Ternyata saat itu Ruan lagi menahan luka tembak akibat dikhianati rekannya sendiri. Setelah melakukan aksi perampokan, Ruan sangat panik dan segera keluar dari pesawat, padahal pesawat akan segera take off. Gak lama Ruan menghubungi Jacob meminta maaf karena tanpa sepengetahuannya diam-diam Ruan melakukan aksi perampokan. Jelas Jacob sangat panik, apalagi Ruan udah gak menjawab karena ternyata Ruan telah pingsan akibat kehilangan banyak darah. Ruan! Sementara itu Max masih rutin menyedot cairan berlebih dari kaki akibat tembakan yang dilesatkan Jacob dulu. Max tampak menderita dan sangat dendam pada Jacob. Beberapa saat kemudian, Max dihampiri detektif cantik bernama Sarah mengajak Max segera ke kantor karena mereka udah terlambat membawa perampok yang baru ditangkap. Sarah cukup kasihan karena Max sangat menderita karena setiap pagi harus menyedot cairan di kakinya. Kini Max dan Sarah udah berada dalam mobil bersama perampok yang merupakan mantan pasukan khusus yang kita panggil aja dia
Toto lah ya, requestan dari embrad kita yang satu ini. Di tengah itu Sarah menginterogasi Toto agar mengaku karena semua tuduhan udah mengarah padanya. Karena selain perampokan, Toto juga terlibat dalam kasus pembunuhan. Tapi Toto kekeh menolak tuduhan itu. Tapi Sarah sangat cerdik karena dia melihat jika Toto berusaha mengelabuinya. Gak lama mereka pun tiba di kantor menghampiri pimpinan Max yang... Kita panggil aja dia Yono lah ya, requestan dari embrad kita yang ini. Tapi secara mengejutkan, Yono meminta agar Toto dilepaskan karena saksi telah mencabut pengakuan. Ditambah semua penjelasan Toto bisa dibuktikan. Saking berpengaruhnya, kepala polisi yaitu Thomas langsung percaya dengan semua perkataan Yono. Tentu Sarah sangat kesal karena gak habis pikir dengan sikap Yono. Padahal Sarah sangat yakin jika Toto beneran terlibat. Scene berpindah pada Jacob yang selama ini telah sembunyi dan berhenti menjadi perampok, terpaksa kembali beraksi demi mencari putranya. Jacob gak ingin terjadi sesuatu pada Ruan dan harus segera menemukan keberadaannya. Kembali pada Max, dia melihat Yono lagi membriefing tim, lalu diam-diam Max menghubungi rekan karena penasaran apa yang disampaikan oleh Yono. Max diberitahu jika ada seseorang yang gak lain dan gak bukan yaitu Ruan tertangkap di bandara dengan tubuh yang terdapat luka tembak. Seketika Max diam mendengar nama itu karena dia teringat dengan perampok Jacob Stanwood yang selama ini dia cari. Kemudian Yono memberitahukan pada anak buah jika Ruan merupakan anak dari Jacob. Yono pun menyusun rencana untuk mencari rumah Jacob karena sebelum ditangkap Ruan sempat menghubunginya. Dikarenakan rencana Yono cukup meragukan, Max terpikir punya ide lain, tapi Yono langsung memarahi Max karena sok tahu dan membantah rencananya. Well, what do you think will work? Kemudian Yono meminta Sarah menjelaskan apa yang dikatakan Max, lalu dengan tenang Sarah meminta agar semua tim menunda rencana dan lebih baik menunggu karena Jacob pasti akan mencari anaknya. Tapi Yono gak terima karena gak ingin kehilangan kesempatan untuk menangkap Jacob, apalagi terakhir kali Max gagal menangkapnya. Sontak Max kesal hingga terpancing emosi dan segera pergi. Di malam hari, para polisi tiba di kediaman Jacob bermaksud untuk menyergapnya. Tanpa mereka sadari, Jacob telah menyiapkan beberapa jebakan dan dengan mudah Jacob keluar lalu menghajar beberapa polisi. Sementara itu polisi yang lain nekat masuk ke rumah Jacob, tapi baru aja membuka pintu, mereka mencium bau gas yang sangat menyengat dan tiba-tiba... Di lain sisi, Max dan Sarah menduga jika penembakan Ruan ada hubungannya dengan kasus kematian seseorang yang sebelumnya dituduhkan pada Toto. Max berkata jika orang itu benar Ruan Stanwood, maka Max akan memancing Jacob keluar dan di saat itu mereka akan bisa dengan mudah untuk menangkapnya. Yono langsung menolak, tapi Thomas meminta Yono membiarkan Max dan Sarah berjaga di rumah sakit tempat Ruan dirawat. Take your point. You get the hospital, but that's all. Di waktu yang sama, Jacob mendatangi seorang mafia bernama Roy karena ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ruan. Roy berkata jika Ruan terlibat perampokan dan gak lama setelah itu salah satu teman Ruan ditemukan tewas, membuat polisi curiga jika Ruan ikut andil dalam pembunuhan, apalagi Ruan ditemukan dalam keadaan tubuh yang terdapat luka tembak. Roy juga berkata jika polisi udah tahu jika Ruan adalah putra Jacob dan pasti akan menggunakan Ruan untuk menangkap Jacob. Kembali pada Max dan Sarah, mereka lagi bersiaga di rumah sakit menunggu Ruan sambil berjaga jika Jacob datang. Tanpa disadari, diam-diam Jacob tiba di rumah sakit untuk memastikan kondisi Ruan. Dikarenakan banyak polisi yang berjaga, Jacob menipu seseorang agar masuk ke ruangan Ruan agar polisi mengira jika itu adalah Jacob. Ternyata rencana itu berhasil dan Jacob bisa dengan mudah keluar dari rumah sakit. Tentu Max dan Sarah segera pergi mencari Jacob, tapi karena udah gak bisa menahan diri untuk membalaskan dendam, Max malah salah sasaran karena orang yang ada di hadapannya secara perawakan mirip sekali dengan Jacob.
Belum jauh dari sana Jacob kabur bersama Roy dan Jacob sadar gak akan mudah mengeluarkan Ruan dari rumah sakit. Jacob teringat sebelum Ruan ditangkap, polisi pernah menyebutkan sebuah apartemen, lalu Jacob mengajak Roy pergi ke sana, kali aja bisa menemukan sebuah petunjuk. Sorry, excuse me. Excuse me, what's going on? Tanpa sepengetahuan Jacob, ternyata saat ini kondisi Ruan udah sangat kritis. Perawat dan dokter bekerja sama untuk menyadarkan Ruan karena kondisinya semakin drop. Tapi meskipun udah dilakukan berbagai cara, Ruan gak kunjung sadar hingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Di lain sisi, Jacob dan Roy pergi ke apartemen Ruan dan seketika Jacob terdiam membayangkan Ruan ada di sana. Jacob mengecek jaket Ruan, tapi Jacob malah menemukan kunci yang dipasangi gantungan berisi foto Ruan dan ibunya. Jacob segera mengecek kamar mandi dan menemukan ada yang disembunyikan. Saat dibuka, ternyata di sana terdapat tas berisi uang hasil perampokan. Atas hal itu, Jacob akan menunggu di sana, menunggu siapa orang yang akan datang mengambil uang itu. Sementara itu Sarah masih yakin jika Toto terlibat dalam kasus pembunuhan dan pasti ada hubungannya dengan Ruan. Sarah diam-diam mengintai Toto demi memastikan jika dugaannya benar. Beberapa saat kemudian, Jacob mendengar ada yang datang, yaitu seorang polisi bernama Harvey. Ternyata Harvey gak datang sendirian, melainkan bersama orang yang gak lain dan gak bukan yaitu Yono. Dan ternyata mereka ditugaskan oleh dalang di balik semua ini, yaitu Thomas. Melihat hal itu, dengan cepat Jacob segera keluar sambil melepaskan tembakan. Di waktu yang sama Max mendapat informasi mengenai apartemen Ruan dan segera pergi ke sana. Max langsung berlari karena terdengar suara keributan, tapi Max kalah cepat karena Jacob telah melarikan diri. Max gak sengaja melihat Jacob dan dengan cepat segera mengejarnya. Tapi dikarenakan gak hati-hati saat menuruni tangga, Max malah jatuh, membuat Max meringis kesakitan akibat luka tembak yang dulu ditembakkan oleh Jacob. Kemudian Max melihat kacamata, lalu Max segera mengambilnya demi mendapatkan petunjuk siapa sebenarnya orang-orang yang diserang oleh Jacob. Max curiga jika itu merupakan kacamata Yono, tapi Max belum bisa memastikan karena belum punya bukti kuat. Di tempat lain, Sarah terus mengintai Toto yang pergi ke tempat penyewaan kontainer. Setelah Toto pergi, Sarah pura-pura meminta petugas mengecek kontainer yang perusahaannya pesan, padahal Sarah hanya ingin tahu apa isi dari kontainer yang Toto pesan. Gak lama Sarah berhasil menemukannya dan dengan cepat Sarah membuka kontainer itu yang ternyata berisi senjata ilegal. Tapi tanpa disadari, aksi Sarah itu telah ketahuan. Sarah langsung waspada karena Toto pasti gak akan membiarkannya pergi. Sarah bisa melawan Toto, tapi saat akan melarikan diri, Sarah ditahan dan dicekik sampai gak bisa melawan. Sarah hanya bisa pasrah, berharap Max bisa menemukannya, tapi Toto gak akan membiarkan itu terjadi dan dengan kejam mencekik Sarah hingga tewas. Aduh. Pada keesokan hari, Jacob bertanya pada Roy apakah kenal dengan Yono karena kemarin orang yang dia bunuh memanggil nama Yono. Jacob menyadari jika mereka sangat terlatih, tapi Jacob sama sekali gak tahu siapa mereka sebenarnya. Kabar tentang kematian Harvey mulai diselidiki kepolisian dan Max langsung dipanggil Thomas karena pergi ke apartemen tempat Harvey ditemukan tewas. Max melaporkan jika semalam ada 2 polisi yang datang, tapi salah satunya telah pergi dan Max menemukan kacamata milik Yono. Sontak Thomas kaget, tapi Thomas pura-pura gak tahu agar Max gak curiga. Dari situlah kita mendapatkan fakta jika selama ini Thomas menjadi dalang kejahatan dengan melibatkan Harvey serta Yono untuk membantunya karena Thomas ternyata ingin menjadi wali kota. Demi memuluskan rencana, Thomas menyusun rencana dengan sengaja meminta Toto lewat anak buahnya mengedarkan senjata ilegal kepada anak muda, tapi nantinya kepolisian di bawah pimpinan Thomas akan memberantas itu seolah-olah berhasil memberantas kejahatan dan tentu citranya akan menjadi baik di mata masyarakat.
Oh, gitu. Sementara itu secara mengejutkan, Jacob menghubungi Yono, memberitahukan jika Ruan dijebak dalam kejahatan yang gak dia lakukan. Yono balik mengancam karena Jacob telah membunuh Harvey, tapi Yono semakin terdesak hingga dia pun memberitahu siapa orang yang telah menembak Ruan dan meminta agar malam ini mereka bisa bertemu. Di lain sisi, tanpa sepengetahuan Max, Toto membawa mayat Sarah ke rumahnya sebagai kejutan saat Max pulang nanti. Saat ini Max masih berada di apartemen Ruan untuk mencari petunjuk apa yang sebenarnya terjadi. Max mencoba mereka adegan dengan membayangkan setiap kejadian, tapi di tengah itu Max mendengar ada orang yang datang. Ternyata orang itu adalah Thomas, membuat Max sangat terkejut karena bisa-bisanya Thomas datang. I know everything. Thomas memuji kinerja dan keberanian Max karena selama ini sangat terobsesi untuk menangkap Jacob. Thomas berkata bahwa dia udah menyadap panggilan Yono dan mendapat informasi jika Yono dan Jacob akan bertemu. Tentu Max langsung percaya, tapi tanpa disadari dia sebenarnya lagi dijebak agar berhadapan langsung dan saling bunuh dengan Jacob hingga konspirasi jahat yang selama ini Thomas lakukan gak sampai terbongkar. Beberapa saat kemudian, Jacob dan juga Max pergi ke tempat pertemuan. Max langsung mengeluarkan senjata demi berjaga-jaga jika Jacob menyerangnya. Gak lama untuk pertama kali, akhirnya mereka kembali berhadapan, tapi Jacob bisa menghindar. Suasana menjadi sangat menegangkan karena Max melihat Yono dan Toto datang melepaskan tembakan. Beruntung Max segera sembunyi hingga dia pun sadar jika ini merupakan jebakan dari Thomas dan gak salah lagi jika Thomas yang telah menugaskan Yono untuk memburu Jacob dan juga Max. Max kembali melepaskan tembakan lalu sembunyi di bawah sebuah meja bar. Tapi Max malah terjebak dan Toto mulai mendekat, tapi Max mampu membalikan keadaan dan menyerang Toto. Gak jauh dari sana, Yono terus memburu Jacob, tapi Jacob mampu menghabisi Yono. Kemudian Jacob bersiap melarikan diri, tapi Jacob malah kembali untuk membantu Max. Jacob melepaskan tembakan dengan brutal hingga berhasil lolos dari kejaran Toto dan membawa Max kabur dengan menaiki mobil yang telah Roy siapkan. Bukannya terima kasih, Max malah menghajar Jacob untuk membalaskan dendam. Mereka pun saling melepaskan pukulan, tapi Max dibuat gak berdaya karena Jacob menyerang lagi kaki Max dan membuatnya sangat merasa kesakitan. Beberapa saat kemudian, Max membawa Jacob ke rumah sakit agar bertemu dengan Ruan. Max gak terus terang jika Ruan telah meninggal agar Jacob yang melihat langsung kondisi Ruan. Tentu Jacob gak bisa menahan sedih dan langsung menodongkan senjata pada Max, tapi Jacob sadar jika Max bukan pelakunya. Jacob gak bisa menahan air mata melihat anak satu-satunya tewas dengan sangat mengenaskan. Jacob mengajak Max pergi, tapi baru aja mereka keluar, tiba-tiba Max kepergok oleh rekannya. Max mencoba menenangkan rekannya jika semua ini gak seperti yang dia bayangkan, tapi karena akan ditembak, Max langsung menyerangnya. Tapi Max diam setelah melihat mayat yang dibawa rekannya itu punya tato yang sama seperti Sarah. Max segera melihat mayat itu dan Max gak bisa menahan kesedihan karena tepat di hadapannya adalah gak lain dan gak bukan yaitu mayat Sarah. Dikarenakan situasi mulai gak kondusif, Jacob langsung mengajak Max pergi. Meskipun Jacob dan Max punya masalah di masa lalu, tapi kini mereka merasakan yang sama karena kehilangan orang yang mereka cintai. Max dan Jacob tentu gak akan bisa memaafkan semua yang telah terjadi. Kemudian Jacob menghampiri Max menanyakan siapa sebenarnya orang yang telah membunuh Ruan. Max sama sekali gak menjawab dan malah balik bertanya kenapa dulu Jacob gak menghabisinya aja agar Max gak merasakan kehilangan seperti saat ini.
Kemudian Max berkata jika Toto adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kematian Ruan. Max menjelaskan jika Toto bekerja untuk Harvey dan Yono, tapi gak menutup kemungkinan dia juga bekerja untuk Thomas. Mereka pun akan bekerja sama menangkap Toto demi mengungkap siapa dalang di balik semua ini. Tapi setelah semua ini berakhir, Max ingin memastikan Jacob harus masuk ke penjara karena kejahatan perampokan yang telah dia lakukan dulu. Beberapa saat kemudian, Max, Jacob, dan juga Roy membuat Toto terkejut karena mereka udah menemukan kediaman nenek Toto. Tampak Toto sangat ketakutan karena kapan aja mereka bisa membunuh neneknya. Toto mencoba bersikap biasa aja karena sang nenek sama sekali gak curiga dan percaya aja saat Max menyebutkan Toto adalah temannya. Come on, sit down. Max meminta Toto duduk karena jika gak nurut, maka Roy akan melepaskan pelatuk yang pelurunya siap menembus kepala sang nenek. Toto mulai sangat cemas, ditambah neneknya bisa aja dihabisi. Akhirnya Toto mengaku bertanggung jawab atas kematian Ruan dan Sarah. Sontak Jacob udah gak sabar ingin menghabisi Toto, tapi Roy langsung menahan. Suasana menjadi sangat menegangkan karena Toto mengancam balik dan tiba-tiba dengan cepat Jacob dan Max melepaskan tembakan pada Toto hingga dia pun gak bisa berkutik lagi. Meskipun baku tembak terjadi, Max dan yang lain gak akan sampai tega berbuat kejam dan tetap membiarkan nenek Toto hidup. Gak lama Toto diminta menghubungi dalang yang telah memerintahnya yang gak lain dan gak bukan yaitu Thomas. Jacob dan Max sangat senang karena tahu siapa yang harus mereka buru karena selain kejam dan licik, tentu Thomas juga merupakan seorang polisi yang sangat korup. Tapi Jacob dibuat gak fokus karena Roy terkena tembakan dan Jacob gak mau sampai kehilangan Roy. Dari sana Jacob dan Max membawa Toto ke tempat pertemuan dan terlihat Jacob dan Max menyiapkan senjata untuk mengakhiri semua ini. Mereka masuk ke dalam kontainer yang berisi senjata ilegal yang siap diedarkan dan itu akan dijadikan bukti atas kejahatan yang dilakukan Thomas. Kemudian Jacob dan Max sembunyi karena dari kejauhan terlihat Thomas akan segera tiba. Secara mengejutkan mereka menabrak mobil Thomas dan tanpa berlama-lama langsung membawa si tangkurak Thomas untuk bertanggung jawab atas semua kejahatan yang telah dia lakukan. Kemudian Max bertanya kenapa Thomas tega mengatur semua kejahatan ini, bahkan menuduh Max sebagai dalang di balik pembunuhan Ruan. Bukannya mengaku Thomas kekeh gak melakukan itu dan memohon Max agar percaya, tapi tentu aja Jacob gak akan membiarkan itu dan langsung melepaskan tembakan yang tepat mengenai Thomas. Policemen weren't meant to die. Akhirnya Thomas mengakui semua kejahatan yang dia lakukan dan menyebutkan siapa aja orang yang terlibat. Thomas melakukan semua ini karena ambisinya untuk menjadi wali kota, tapi Thomas memperingatkan Max dan juga Jacob jika semua ini belum selesai karena pasukannya akan segera tiba dan kemudian seketika Jacob dan Max terdesak karena musuh yang datang berjumlah sangat banyak. Mereka bekerja sama menghabisi satu persatu musuh, tapi karena gak hati-hati, Max malah terkena tembakan. Di lain sisi Jacob terus menghabisi musuh, tapi saat akan pergi, Jacob malah terkena tembakan dari Toto. Jacob udah pasrah, tapi dari belakang Max datang membantu dan berhasil memecahkan kepala Toto. Mamam tah Toto. Jacob dan Max lanjut mengejar Thomas yang berusaha melarikan diri. Thomas sempat melawan, tapi Jacob dan Max bisa membuatnya terdesak. Bukannya menyerah, Thomas mencoba menghasut Max agar menangkap Jacob dan dengan begitu Max akan naik jabatan. Tapi Max udah gak peduli dengan semua itu hingga akhirnya setelah Thomas dihabisi, Max langsung mengarahkan senjata pada Jacob, takut Jacob malah menghabisinya. Jacob hanya diam sambil menatap Max dan seketika Jacob teringat saat dulu dia menembak kaki Max. Kemudian Max menurunkan senjata, membiarkan Jacob pergi karena semua masalah ini udah berakhir. Max yang tadinya dendam dengan Jacob harus menerima kenyataan jika polisi bekerja sama dengan seorang perampok untuk menghabisi seorang oknum polisi korup yang menghalalkan segala cara demi berkuasa.
Beberapa saat kemudian para polisi datang, lalu Max menyerahkan diri dan pasrah. Max gak peduli, yang penting orang yang telah menghabisi orang yang dia cintai telah dia habisi, dan korupsi di tubuh kepolisian bisa dia hilangkan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Jangan lupa tonton full filmnya langsung ya, karena seru banget. Oke lah, karena saya akan membela keadilan, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.